Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, putra keempat dari siapa? Ahmad bin Isa. Di bawah lehernya kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah. Itu namanya Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Ali Kuitang, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apa buat? Hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Sekarang saya mau tanya, yasinan malam Jumat baik apa tidak? Tahlilan baik apa tidak? Maulidan baik apa tidak? Jadi ini yang Nabi nyatakan, man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Faham? Oke, berikutnya mengenai yang ramai sekarang ini, lagi ngetren soal apa ini? Soal apa? Soal nasab apa nasib? Ini soal nasab ya. Masya Allah jadi trending ini. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan dan permusuhan. Jadi sedikit saya ceritakan kembali ya, apa yang mungkin semua udah lihat di media sosial, di podcast Bisikan Roma, udah lihat belum? Udah lihat? Jadi ketika selama ini tidak pernah kita dengar satu tesis yang membatalkan Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, kita semua kayaknya tenang-tenang aja. Tiba-tiba ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, putra keempat dari siapa? Ahmad bin Isa. Sementara dalam manuskrip dari abad ke-4 sampai ke-8 yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah ini muncul di abad yang ke-9 nama Ubaidillah ini. Maka beliau menyimpulkan bahwa nama Ubaidillah sebagai dzurriyyah daripada Ba'alawi ini cangkokan. Itulah dimulainya begitu. Sampai sekarang ini tentunya belum tuntas ya. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Seperti apa misalnya?
Misalnya kita sering ada viral di sebuah video, ada seorang Habib berkata begini misalnya, itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang Habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, dianterin. Satu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Habib, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Kiai Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haplogroup-nya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah Segaf akan saya undang untuk berbicara di podcast saya agar ada berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama yang dimediasi oleh pihak yang netral, Civitas Akademika misalnya. Nanti beliau akan memohon kepada universitas mana yang bersedia memediasi ini. Tentu dengan para ahli, profesor ahli dan sebagainya, ahli sejarah dan ahli genetika tentunya. Nanti mungkin di situ yang akan menentukan endingnya seperti apa. Namun apapun hasilnya nanti tetap jaga persaudaraan para muhibbin, gak usah berhenti mencintai Habib. Seperti saya sering saya katakan di podcast saya, itu yang namanya Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Ali Kuitang, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apa buat? Hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Ya, jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Karena Allah SWT berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasabmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Bahkan Nabi SAW sendiri bersabda, Al-jannatu lil mutaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, walau ana Fatimah binti Muhammadin saraqat laqad ta'atu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungnya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi ternyata menurut Al-Quran dan Hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Nah, dalam rangka inilah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat
tentang kesabaran.